Bunda kan udah kayak tadi ngebel mulu ya. Bunda tuh ngantuk bener. Sama Bun. Sini juga ngantuk mulu intinya. Hari ini Bunda kerja sampai jam 3 malam. Woi, hebat. Kayak kita aja kalah kayak gitu, Bun. Tapi kayaknya nggak bisa terus begitu. Harus nanti Bunda mau kasih tahu. Karena capek juga badan Bunda. Nggak mau aku. Capek. Karena kalau pulang jam 3 tuh berarti Bunda penutupan. Oh gitu. Iya. Gajinya gede ya, Bun ya? Lumayan, Bun. Apa? Di Five Indonesia Guys lawan gajinya Australia gede. nih. Bunda dukung yang mana nih, Bun? Apa itu? Indonesia lawan Australia bola. Gimana ya? Oh, enggak. Bunda juga nggak tahu tuh permainan Australia bagus nggak sih? Udah membahas soal Ramadan, Bun. Jangan, Bun. Hah? Bunda udah ready kan? Bunda udah ready? Udah, yuk. Oke, Nona sudah ready. Nona sudah ready. Ini mau berapa lama? Paling 30 menit, tapi kalau cerita-cerita ya sejam boleh, Bun. Oh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya itu ya. Ya udah ya. Nggak pakai anting-anting, nggak usah lah ya. Ya usah, Bun. Gak cakep gitu. Tapi coba tanya netizen, Bun, kalau cocok pakai lagi. Hah? Banyak kali Bukan. Pakai anting-anting sebelah aja gitu ya. Nona nih cantik sekali ya. Wih, cakep Bun. Cocok nggak? Ini kegedean ini. Oh, cocok. Nona ingat, ini mau masuk TV, Nona. Jadi harus cantik maksimal. Bisa banget sih, Pi. Udah. Wah, mantap. Gagah, Pak. Ini Nona Korla. Suara saya udah bagus nggak? Sip, Wih, bagus, merdu Bunda. banget, Bun. Seksi nggak? Woi, seksi, Bun. Sudah mas. Ayo kita mulai sekarang. Oke. Kita mulai record ya, Bun. Iya. Bunda agak mundur dikit jangan Udah, ya. jidatnya kepotong, Bun. Nah, ya. Oke. Aduh, cantik bener, Bun. Pas. Oke. Mundur dikit Bun. Nah, Oke. oke. Sip. Aman ya, Bun? Iya aman. Oke, kita mulai ya, Bun. Iya. 3, 2, 1, roll. Selamat malam, Bunda Korla. Selamat siang untuk waktu Jerman dan selamat malam untuk waktunya Indonesia. Luar biasa. Gimana kabarnya Bunda hari ini, Bun? Hari ini kebetulan langit cerah, sedikit berawan dan matahari bersinar. Bagaimana wajah Bunda yang selalu bersinar? Luar Alhamdulillah biasa. sehat Bunda. sekali. Aman, amin. Kita juga sehat-sehat di sini nih, Bun. Bunda, kita ngobrol dikit ya, Bun, soal menjalani Ramadan Oke. di negeri orang. Oke deh. Dari Bunda dulu ya. Iya. Menjalankan bulan Ramadan di sini itu sedikit sama waktunya seperti Indonesia, cuman kita berbeda jam aja, tapi waktunya sama. Kita sahur, tapi di Jerman tetap mengikuti cahaya matahari. Jadi matahari makin ke bulan panas dia semakin cepat. Jadi tentu sahurnya juga semakin cepat gitu. Jadi kalau kemarin itu sahurnya kita jam 4.42, hari ini 4.41 gitu. Jadi lebih nanti sampai ke jam 3 gitulah mentoknya. Sahurnya buka puasanya itu juga sama jam 6, kemarin jam 6.18, kemarinnya itu jam 6.18, kemarin jam 6.20 dan hari ini mungkin jam 6.21. Jadi nanti sampai jam 7 gitu. Luar biasa. Jadi momen Ramadan di sana sekalipun Bunda puasa tapi tetap bekerja ya, Bun ya?
Iya, di sini tidak melihat orang mau puasa nggak puasa. Namanya orang berpuasa itu kan urusan kita sama Tuhan ya. Jadi tetap aja kerja walaupun udah sebagai kerja di restoran dan itu nggak ada masalah gitu. Puasa mereka lebih banyak khususnya minta dihormati, minta dihargain. Sampai-sampai kalau misalnya ada yang sedang jualan mencari nafkah atau dia yang jualannya khususnya memang jualan untuk makanan. Karena kan di Indonesia tuh kan mayoritasnya kan nggak semua orang Muslim. Itu pertama harus dicatat. Kedua, banyak juga orang yang nggak bisa puasa. Salah satunya ibu yang melahirkan, ibu yang menyusuin, orang rentah tua, orang yang penyakit, perempuannya kena menstruasi, atau misalnya suami-suami yang kerjanya memang kerja buruh seperti ngangkat kuli, ngangkat bangunan, mereka juga dibolehkan tidak berpuasa gitu loh. Jadi di sini kan Bunda sebagai orang kerja di restoran itu kan pasti berhadapan dengan orang yang sedang makan. Nah itu juga seperti yang penting iman Bunda, puasa aku terjaga karena aku berpuasa niatnya karena Allah, bukan karena orang lain. Kalau karena orang lain otomatis pasti jadi kayak suatu keganjilan ketika orang makan. Tapi kan kita puasa karena Tuhan, karena Allah. Jadi harus dipahamin juga. Karena Bunda nggak setuju ya kalau misalnya ini saran Bunda ya. Bunda nggak setuju juga kalau misalnya di Indonesia itu ketika ada orang yang berpuasa lalu mencari-cari di mana ada restoran yang buka, di mana restoran yang orang lagi makan, digerebek, di apa gitu. Kayaknya nggak itu bukan Islam, bukan seperti itu. Islam itu lebih toleransi, jadi lebih menghargai orang lain. Kalau misalnya restoran yang sudah ditutup, sudah dikasih dikasih penutup untuk menjaga orangnya supaya nggak lihat, itu kan udah cukup. Nggak perlu kita gerebek, kita tanyain kenapa lo nggak puasa. Kembalikan ke iman masing-masing. Kalau orang kita berpuasa, tetangga kita nggak berpuasa, urusin aja rumah tangga kita, urusin aja rumput kita, jangan urusin rumput tetangga gitu loh. Luar biasa. Jadi sejauh ini aman ya Bunda ya untuk berpuasa di sana untuk toleransi beragama, soal pekerjaan Bunda pun. Betul. Tetapi Bunda sangat kuat ya menjaga itu ya sekaligus. Iya, karena kan Bunda ya. Iya, karena kan di sini juga ada restoran-restoran Turki. Turki kan juga bagian dari Muslim. Mereka juga buka-buka restoran karena mereka pikir mereka tinggal di negara Eropa dan banyak mayoritasnya yang makan ya mereka cari makan. Apalagi Indonesia itu satu nyong. Indonesia itu kan negara sekarang ini kita lagi krismon kerjaan. Tidak punya lapangan kerja, banyak sekali yang nggak bisa kerja. Jadi mereka apalagi banyak yang pengangguran, apalagi kemarin baru tentang keluar negeri aja dulu, itu kan juga suatu pukulan juga buat Indonesia ya. Ditambah lagi sekarang pasti banyak sekali ibu-ibu yang umurnya udah 40 nggak ada pekerjaan, suaminya mungkin di PHK lah, susah di kerjaan. Nah kalau mereka mau beralih ke buka restoran, cari makan untuk di bidang itu ya itu memang harus terbuka ya. Jadi jangan menyusahkan karena nanti di malam Lebaran orang pada mau mudik, mereka nggak punya duit. Bagi yang punya anak, mereka mau ngasih baju Lebaran, mau nggak duit. Siapa yang mau ngasih baju Lebaran? Presiden kan nggak mungkin, para menteri kan nggak mungkin. Oke. Nah Bunda, selama menjalani ibadah puasa di sana sering ngumpul juga sama teman-teman atau sesama warga Indonesia juga kah? Untuk saat ini enggak Mas, cuman sama beberapa teman dekat aja dan kadang-kadang buka bersama gitu. Ya, suasana puasa di sini sangat terasa banget. Karena Bunda memang terasa di setiap Bunda puasa, Bunda memang selalu di luar negeri agar lebih kusuk gitu, lebih serius gitu. Dan suasananya juga kalau Sabtu Minggu, kalau malam Minggu biasanya ada tarawih di Konsulat Indonesia. Ya. Ada itu. Ada ya itu ya Bu. Iya, Sabtu Minggu malam Minggu tuh ada di konsulat di KBRI. Biasanya ada ada perkumpulan buka puasa sama terawih. Tapi Bunda memang nggak ada waktu, udah lama nggak kesana. Oke. Nah, Bunda, ini kan kita sudah masuk minggu kedua nih, mau masuk minggu ketiga nih. Persiapan Lebaran Bunda sendiri nih, seperti apa Bunda? Lebaran Bunda, kalau Bunda sih yang penting Bunda dimanapun Bunda berada tetap
tetap menyambut gembira walaupun nggak mudik, tapi tetap berusaha untuk bahagia karena yang paling oleh Tuhan satu kebaikan kita buat. Jadi menyambut lebaran itu nggak mesti karena baju baru, rumah baru, apa yang baru, tetapi setidaknya hati kita yang lebih baru gitu, dengan kita kembali suci, kembali bersih gitu. Karena kita kita telah diuji oleh Tuhan selama bulan puasa dengan berpuasa, melakukan hal yang positif gitu, Mas. Artinya Bunda tidak mudik Lebaran di tahun ini ya, Bunda ya? Enggak, sedih sih nggak bisa mudik karena kan rumah yang dari Ivan juga udah mulai selesai, dan pingin juga sih Lebaran di rumah itu karena kan ya di rumah baru gitu ya, terus pulang ke Medan lihat keponakan atau keluarga di Medan, juga ada beberapa teman-teman di Indonesia juga, atau mungkin ketemu sama fans-fansnya Bunda gitu kan pasti, atau mungkin ada acara-acara yang harus Bunda isi, tapi gimana, nggak bisa dilakukan semuanya. Dan memang Bunda sudah wancananya memang di bulan 7 karena kebetulan memang promo untuk film, jadi biar sekalian liburan gitu, karena kan kalau liburan tuh kan nggak bisa ngambil 3-4 kali, setahun bisa 2 kali, jadi 14 jadi itu cuma 30 hari gitu, Mas. Berarti memang Bunda akan berlebaran di sana ya? Iya, berlebaran di Austria bersama keluarganya Kak Sari. Ada temen ya? Kita di Austria, rencananya di Austria. Di Austria ya, Bu? Iya, di Austria. Iya, tetangganya Jerman. Bukan di Jerman, Bu? Tahun ini kayaknya enggak deh. Pingin coba juga Austria, di Austria. Kebetulan memang Bunda kan deket sama keluarganya Kak Sari. Jadi Kak Sari ini kan sering membantu Bunda. Jadi kita udah wacana, ayo kita coba yuk Lebaran di sana gitu. Ya udah kita rencanakan, kita udah siap untuk Lebaran di sana dengan suasana di Austria kayak apa gitu. Oke, kalau begitu kan tahun ini tentu Bunda akan berlebaran di rumah Bunda yang di Jerman nih. Mungkin persiapannya akan serumit apa sih, Bun? Akan seheboh apa sih, Bun, di rumah? Kalau puasa mungkin lebih rumit daripada Lebaran ya, karena kalau puasa lebih mempersiapkan untuk sahurnya, untuk berbukanya. Tapi kalau untuk Lebaran kayaknya enggak juga. Ini Ivan lagi mau ngirim baju, soalnya Ivan baru aja nanti pakai. Mungkin tapi Lebarannya akan bersama dengan akan pakai baju Ivan. Nah kemarin itu kan memang sempat viral ya, Bunda kayaknya sedih karena udah ada baju Lebaran nih. Jadi baju Lebarannya Bunda udah dikirim sama Kak. Iya, kemarin kan sempat ngomong Ivan ini Bunda nggak ada baju Lebaran gitu. Kayaknya kalau nggak pakai baju Lebaran, memang kadang-kadang kita nggak bisa menolak bahwa kita harus memakai baju Lebaran gitu. Karena kayaknya abdolnya tuh kalau Lebaran pasti pakai baju baru gitu loh. Pastilah gitu. Beda kalau orang yang nggak mampu, jadi nggak usah memaksakan gitu. Kalau Bunda kan masih ada Ivan, jadi masih bisa minta kirimin baju Lebaran gitu. Karena biar lebih ya menunjukkan aja bahwa kita tuh seperti kayak di suasana Lebaran itu kita ingin menampilkan sesuatu yang ada di diri kita tuh seperti inilah aku gitu, karena kebahagiaan tadi itu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nggak ada baju Lebaran yang baru, sedih nggak, Bunda? Apa, Mas? Kalau misalnya nggak ada baju Lebaran baru, sedih nggak? Pakai kain koran, pakai kertas koran aja, Mas, dijahit. Atau misalnya gorden dijahit, Mas. Pakai gorden aja, Mas. Gorden gorden Bunda rangkai-rangkai dijadikan baju Lebaran. Kan ini kan renda-renda, Mas. Pasang-pasang renda aja gitu, Mas. Pasti jadi, Mas. Pasti nggak sedih. Ya nggak sedih juga dong, sayang. Kalau nggak ada baju Lebaran, pakai baju. Kalau misalnya tidak ada baju yang baru, baju yang lama pun jadi gitu loh. Mantap. Nah, Bunda ini udah tahun keberapa nih Bunda nggak balik ke Indonesia nih, Bun? Nggak, baru tahun ini doang. Biasanya juga balik langsung gerbek-gerbek pesan tiket. Belum pernah, maksudnya kecuali waktu COVID Bunda nggak balik. Waktu COVID dan sekarang biasanya kalau Lebaran selalu balik, dari tahun ke tahun selalu beli, selalu kayaknya kalau Lebaran pasti balik karena suasana pokoknya air ini sering balik lah. 2002 Bunda kan masuk ke Jerman tuh kan 2024 ya. 2024, 2025, 2006 tuh pasti enggak juga. 2010 mulai tuh Bunda sering pulang, 2010, 2011 tuh sering.
Sering balik juga sih. Ya makanya karena kan kalau kita lebaran di Indonesia itu kan suasananya kan meriah Mas. Nggak seperti di sini. Karena kan sini mayoritasnya kan agak Kristen gitu ya sama Katolik gitu kan. Nah, jadi kalau di sini justru malah tahun baru sama Natalan yang lebih kayak meriah gitu. Dan Bunda juga terasa ikut gitu meriahkannya gitu. Nah kalau di Indonesia kan kalau Lebaran rame. Jadi semuanya terbawa ikut gitu kan. Nggak juga orang Muslimnya, nggak juga orang non Muslimnya pasti jadi ngikut gitu kan. Jadi kayaknya suasananya jadi kayak ikut-ikutan, jadi rame juga gitu. Seperti kita di sini gitu. Benar. Nah Bun, ini kan karena tahun ini Bunda akan berlebaran di sana, mungkin akan sama KBRI di sana juga atau seperti apa nih Bun? Kita bisa. Kalau KBRI sini enggak Mas, mungkin Bunda KBRI, mungkin nanti kita akan coba kita lebarannya ada di Austria. Kalau kita sempat kita ke Austria, kalau enggak ya nggak bisa karena katanya dari rumah temennya Bunda itu ke Austria ke KBRI itu sekitar 1 jam lebih apa nggak keburu takutnya sholat subuhnya. Oh oke. Nah Bun, karena nggak balik tahun ini, keluarga mungkin gimana nih perasaannya? Iya pasti sedih lah, karena kan sosok Bunda itu kan yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu. Karena kan sekarang Bunda yang bisa dibilang yang mewakili dari kakak-kakak yang udah nggak ada. Jadi Bunda bisa dibilang yang tertua gitu kan. Jadi keponakan tuh biasanya kalau misalnya mau menyambut Lebaran tuh suka datang. Atau pas lagi Lebaran mereka datang. Maklumlah THR gitu kan. Jadi Bunda udah siapin aja duit untuk ngasih keponakan gitu. Ya kalau keluarga yang nggak mau datang biarin aja gitu. Silaturahmi kan nggak mesti dipaksa. Kalau mereka datang ya datang, kalau nggak datang ya sudah gitu. Jadi walaupun Bunda nggak pulang tapi THR tetap cair ya Bun ya buat kemarin kebetulan memang sudah ngirim duit. Sekalian mau benerin kaca rumah sama pagar kebetulan. Jadi udah Bunda udah kasih duit, Bunda bilang tolong benerin pagar sama jendela yang perlu dibenerin, sisanya tolong disimpan buat Lebaran. Luar biasa Bunda. Nah Bunda gimana nih dengan rumah yang harusnya ditempati? Iya itu Mas, penasaran banget. Saya pingin memecahkan rumah itu dengan keindahan gitu loh Mas. Ingin membawa siapa ke dalam rumah itu gitu loh. Orang yang pertama saya tenteng ke rumah itu siapa gitu loh Mas. Siapa? Tolong carikan dong Mas. Pertama siapa nih Bun? Tidak ada Mas. Soalnya ada sih, ada yang ya saat ini memang lagi ada seseorang aja yang Bunda sering kontak di Indonesia, cuman tapi bukan Ivan. Oh, kirain masih yang di sana Bun. Yang di sini mah udah terkubur Mas, nggak tahu di mana kuburannya. Luar biasa. Jadi artinya tahun ini belum bisa ya untuk berlebaran. Belum bisa Mas. Ya, tahun ini belum bisa. Oke. Nah Bun, apa sih yang dikangenin seorang Nona Korla dengan suasana Lebaran di Indonesia ini karena nggak pulang nih tahun ini? Apa yang paling dikangenin? Paling dikangen adalah ketupatnya, malam takbirannya. Ketupat, malam takbiran, beberapa menu-menu Lebaran, terus THR, membagi THR itu kan ada bagian dari tradisi ya. Jadi itu juga suatu kayak gimana ya, THR itu kayak tradisi. Jadi kita ngasih THR itu kayak sesuatu yang kita bangga, kita senang gitu. Itu kan juga bagian dari yang saya bangga, saya senengin gitu. THR, ketupatnya, takbirannya, beduknya itu loh Mas, kemeriahannya. Terus suasananya itu loh. Terus yang menjelang pagi itu takbir itu nggak berhenti gitu loh. Di saat kita lagi menikmati suasana. Jadi bener-bener malam Lebaran tuh memang suasananya tuh dapet banget gitu loh. Ya kadang-kadang Bunda juga sedih gitu. Ini pasti kalau malam Lebaran pasti Bunda tuh pasti akan sedih, akan nangis. Akan nangis yang ingat suasana. Iya, teringat keluarga, teringat orang tua yang udah nggak ada, teringat suasana yang begitu sedih karena kan melepas bulan Ramadan ini kan kayak
kita melepas bulan yang begitu banyak sekali pahala yang berlipat ganda yang Tuhan berikan gitu Mas. Jadi satu dibalas 10 dikalikan lagi 100 dikalikan lagi 1000. Misalnya jadi satu aja dapat nilainya udah bisa berjuta kali Mas. Jadi kayak setiap orang yang namanya orang Muslim, dia akan meneteskan air mata ketika malam terakhir itu akan meninggalkan kita di bulan Ramadan Mas. Itu pasti sedih karena kita nggak tahu apakah Bunda ketemu di tahun depan atau nggak ketemu, karena kan umur nggak ada yang tahu Mas. Makanya kalau yang Tuhan sudah memberikan kesempatan kita bulan puasa ini, ya khususnya buat umat Islam, usahakanlah berpuasa kalau memang tidak ada halangan gitu, karena tahun depan kita nggak tahu Mas. Makanya kalau bulan puasa itu Bunda selalu, teman-teman Bunda tuh semua tahu banget, Bunda tidak bilang kalau Bunda ya agamanya kuat, tapi teman-teman seluruh yang ada di Hamburg yang khususnya kenal Bunda, mereka tuh tahu kalau Bunda tuh puasanya memang betul-betul apa gitu, kuat sekali gitu. Karena kesempatan dalam hidup ini yang sangat berharga dan sangat berlian adalah ketika kita bertemu di bulan Ramadan. Itulah kesempatan yang sangat-sangat berharga, tidak bisa dikalahkan dari semua kesempatan yang bisa kita dapat. Hanya itu saja. Karena seyakin-yakinnya orang yang beriman, dia akan yakin dengan apa yang mereka udah perbuatin baik, Tuhan akan balas dengan kebaikan. Itulah kunci keimanan kita. Jadi Bunda memaknai Ramadan dan kehidupan Bunda mungkin selama ini di sana tuh, iya, itu ya Bunda ya. Iya, karena Bunda memang setiap bulan Ramadan Bunda selalu puasanya di Jerman. Jarang Bunda di Indonesia. Kenapa? Memang Bunda nggak mau. Satu biar aku dapat yang namanya khusyuknya gitu. Indonesia tahulah kalau kita puasa kadang-kadang banyak sekali rintangan, banyak sekali yang kita hadapin. Karena kita ngerti bahasanya. Nanti tiba-tiba ada orang ngomong kita denger, ada orang ngomong kita nggak enak, tiba-tiba ada orang bikin kita emosi gitu kan. Kalau di Jerman ini yang penting nggak terlalu sering buka YouTube, nggak sering buka TikTok, nggak buka medsos, paling sekali-sekali kalau lagi live terus udah. Kadang-kadang ya paling kerjaan doang. Kalau kerjaan kadang-kadang ya wajar kalau kita emosi, tapi ya tetap ditahan gitu loh Mas. Oke. Nah Bun, pelajaran hidup apa yang mungkin bisa Bunda bagikan kepada pemirsa dan masyarakat Indonesia nih? Ya pokoknya yang ingin Bunda beri bukan nasihat lah, karena Bunda juga ini khusus nasihat buat yang masih muda, tapi kalau yang udah seumuran mungkin bukan nasihat tapi kayak petua gitu ya. Pelajaran yang paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita tetap selalu bersyukur dimanapun kita berada, tetap menjalankan hidup itu dengan semaksimal mungkin sebisanya, tidak harus memaksa. Kalau nggak mampu ya udah gitu. Tetap jalankan toleransi, hidup berdampingan, hidup menyenangin orang lain, hidup menghargai hak asasi manusia. Jangan terlalu banyak mengomentarin hal-hal yang tidak pantas, dan juga buat kita jauhkan dari fitnah-fitnah, karena fitnah itu bisa juga menyebabkan bencana loh Mas. Fitnah itu bisa menyebabkan bencana alam. Karena terlalu banyak fitnah bisa menyebabkan bencana alam. Jadi hati-hati dengan fitnah, menyebarkan fitnah. Apalagi Mas? Mungkin pengalaman yang tak terlupakan nih sama Bunda nih, satu aja selama Bunda mungkin menjalani Ramadan di negeri orang nih, sebagai seorang perantau yang sebagai tulang punggung keluarga. Yang nggak bisa dilupakan itu ketika kita kayak kayak sahur harus sendiri gitu. Itu kan juga sesuatu yang nggak bisa kita lupakan. Sahur harus sendiri gitu kan. Kalau Indonesia kan ada yang masakin, kita udah siap apa yang kita makan. Di sini kita harus berusaha sendiri, masak sendiri gitu. Buka puasa juga kita harus buka sendiri, beli sendiri. Kalau Indonesia kita kan tinggal beli, ada
ada takjil gitu kan, kita bisa ngabuburit gitu kan Mas, bisa ngabuburit gitu kan. Ya Allah, untuk aja ingat bisa ngabuburit gitu. Jadi ya banyak yang tersedia gitu. Jadi hal yang nggak bisa terlupakan ketika kita di sini ini, ketika kita di rantau orang adalah kita sahur harus masak sendiri, buka puasa harus masak sendiri, dan kita tidak mendengar ketika orang bersorak membangunkan sahur gitu. Khususnya tradisi-tradisi itu kan ada di Jakarta gitu ya. Iya. Bunda, kan masyarakat ini melihat Bunda ini sosok yang periang ya, sosok orang yang semangat menjalani hidupnya di sana. Tapi kan mungkin juga kejatuhan atau segala sesuatu yang mungkin membuat sedih kan jarang Bunda tampilkan ke masyarakat. Gimana sih Bunda bisa menjalani hidup sebahagia itu di sana? Mungkin ada satu hal yang harus kita sembunyikan yang tidak perlu orang tahu. Misalnya sebenarnya ya, tidak harus semua orang tahu tentang profesi kita. Kalau misalnya keluhan yang harus kita curhatkan itu perlu juga orang kita, kayak anak-anak Bunda kan semua mereka tahu apa yang ada pada Bunda. Tetapi kan ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh diungkapkan tapi kalau orang yang mengungkapkan, itu risikonya dia yang menanggung nanti di pada masyar, di akhirat gitu ya. Karena kan kayak misalnya kalau Bunda kan selama ini kan tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu untuk disembunyikan. Apa yang ada ya tunjukkan aja gitu. Kesedihan itu sudah Bunda lewatin masanya. Sekarang ini Bunda lebih bahagia daripada sedih, karena ya mungkin anak-anak Bunda juga mereka sudah tahu apa yang Bunda sudah dapatkan hari ini pada saat ini udah ada lah gitu. Jadi udah nggak sedih. Kalau yang bilang sedih itu mungkin ketika zaman COVID itu pas sedih. Tapi kalau ini udah nggak sedih lagi. Tapi yang namanya tinggal di negeri orang pasti ada kesedihan yang paling mendalam adalah ketika kita jauh dari keluarga, itu pasti sedih. Tapi itu kan hanya sebagai kayak kita akan bilang ya udahlah, namanya kita berjuang di negeri orang. Kadang-kadang kita bisa mencintai negeri orang itu karena di sana kita lebih mendapatkan kebahagiaan ketimbang kita harus di kampung sendiri. Belum tentu orang yang betah di kampung kelahiran kita aja, kita kan belum tentu betah. Kalau kita udah mendapatkan kebaikan di kampung orang, tentu kita nggak akan bisa. Ya kan? Karena kita makanya itu kembali lagi, kalau kita bilang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau kita sudah mengenal, sudah kenal dengan kampung ini, Jerman ini kayak apa, kita akan cinta gitu loh. Karena kita udah kenal. Bahkan Bunda bisa dibilang aku lebih kenal negara Jermanku daripada aku kenal negara Indonesiaku. Aku lebih kenal negara Jerman. Aku lebih tahu tempat-tempat di mana aku mesti jalan. Aku tahu mesti kemana aku yang harus ku cari gitu. Kalau di Jerman, di Indonesia kan pasti Bunda, Mas tanya aja. Coba Mas tanya misalnya Cipete. Mungkin kalau Cipete Bunda nggak tahu daerah mana Cipete. Bisa nyasar Bunda di Jakarta itu. Atau misalnya Cijantung gitu. Nama tahu tapi nggak tahu tempat gitu loh. Kalau di sini kalau Mas bilang Bonn atau Köln atau Berlin atau Stuttgart atau Göttingen atau Bremen, pasti Bunda tahu. Langsung tahu. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau di Jakarta bilang provinsi-provinsi gitu, misalnya dari mana gitu, mungkin Bunda kurang paham di mana ya gitu. Ya, ala bisa karena terbiasa ya Bun ya. Iya, karena kita udah menguasain gitu loh. Iya, tapi walaupun begitu tetap ya seorang Nona Korla ini tetap mencintai negara. Iya Mas, Nona kan soalnya kan Nona ini kan Nona potong bebek angsa. Minta angsa 10 kali. Nah, Bunda, ini nih yang banyak orang tanyakan nih, jika Bunda lagi sedih nih atau lagi di masa-masa Bunda merenung kehidupan Bunda sendiri di sana, Bunda lagi terendah, kemana sih biasa Bunda mengadu? Ke Allah. Ke Allah. Komunikasinya ke Allah atau ke Allah. Ke Allah. Selalu ke Tuhan. Jadi keadaan sedih, keadaan hati gundah-gundala, masalah problem, masalah orang yang misalnya ada yang nggak suka sama Bunda, atau misalnya sesuatu akan sesuatu yang feeling Bunda ini nggak enak, pasti ke Tuhan.
Pasti ke Allah, karena hidup Bunda tuh hanya bergantung kepada Allah, mati dan hidup. Jadi segala sesuatu aku akan melapor ke Dia, karena Allah adalah sumber penolong untuk hidup Bunda di dunia, bahkan di akhirat, insya Allah. Amin. Gitu. Berpuluh tahun menjalani hidup di sana sudah membuat. Iya, walaupun Allah nggak menjawab, tetapi akan ada jawaban ketika setelah beberapa hari kemudian. Jadi kalau misalnya Allah tidak menjawab nih, karena Allah nggak mungkin menjawab, tetapi Allah menjawab dengan kejadian yang kita rasakan nanti. Oke, Bunda punya mungkin dalam tahun ini atau Lebaran ini punya kerinduan kah ke rumah Allah? Mungkin mau umroh atau seperti Insya Allah sih umroh, tetapi kalaupun Bunda umroh, kayaknya Bunda nggak akan kasih tahu ke publik, karena sesuatu yang Bunda berawal dulu pernah juga niat umroh, tapi karena patokannya gini, lebih baik umroh itu tidak ada yang tahu. Jika memang sudah tahu akan ketahuan, tapi biarlah, tapi disembunyikan sesuatu yang kira-kira, karena takut jadi riak. Karena kan sekarang banyak sekali orang umroh niatnya umroh, nggak tahu ya apakah niat, nggak bisa juga Bunda judge gitu loh. Tapi kebanyakan sekarang orang umroh itu kebanyakan umroh itu kayak lebih harus kelihatan gitu. Jadi kayak nanti alasannya ibadah yang boleh diperlihatkan, tetapi jatuhnya jadi kayak pamer, kayak ria, kayak ini wah ini gue udah umroh gitu. Kayaknya sesuatu yang kayak gimana ya. Bunda lebih seneng bila orang itu menunjukkan umroh tetapi nggak nampak muka, cuman kamera doang. Tapi kalimatnya lebih banyak berdoa, mengajak, mendoain orang supaya bisa umroh. Itu Bunda lebih salut dari ketimbang harus menampakkan wajah, memperlihatkan dirinya dengan foto. Bunda lebih suka sama yang misalnya dia nggak nampak muka, tapi dia cuma membuat kamera. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ke tanah suci ya. Aku doakan. Nah, itu lebih kelihatan kayak lebih menurut Bunda itu lebih baik gitu daripada yang harus kelihatan. Pribadi masing-masing ya Bunda ya. Jadi kayak gimana ya, umroh itu memang harus susah sih Mas kalau karena sesuatu yang itu tipis sekali itu antara riya dan tidak riya. Jadi kayak gampang sekali jadinya, tidak riya menjadi riya itu sangat gampang sekali kalau setan mau membalikkan gitu loh. Tipis sekali itu. Nah Bunda, ini nanti Lebaran ini Bunda sendiri akan masak-masak atau akan buat kue nggak di rumah sendiri, atau mungkin seperti apa? Nggak tahu ya, karena tapi Bunda kayaknya mungkin nanti Bunda bawa kue aja beberapa dari mana nanti Bunda pesan atau apa. Atau mungkin nanti Bunda coba-coba aja bikin kue apa gitu, kue sarang-sarang gitu, sarang semut gitu Mas. Bikin kue sarang semut gitu loh Mas. Aku juga bisa buat kue itu Bun. Nanti kalau Bunda udah buat, Bunda boleh dong Bun video-videonya kita minta Bun. Oke, nanti aku buatkan dulu ya. Ini ada kue yang udah ini ada kue Lebaran tahun lalu Mas, masih ada nih, masih bisa. Nanti mungkin masih Bunda. Ini kuenya Bunda beli di 2023. Sekarang berapa? 2025 kan? Berarti masih bisa dimakan loh Mas ini kuenya, karena belum dibuka sigelnya apa namanya nih Mas? Segel. Expired dong Bun. Enggak Mas, buat saya nggak ada expired. Perut saya mah tahan, perut saya mah kuat Mas. Udah biasa pernah mengalami hidup di Jerman dengan makan nasi yang udah 3 hari, kadang udah basi dimakan juga. Karena kadang-kadang ya itu tadi hidup di Jerman itu kan memang memang harus lebih menghemat duit. Terus makanan juga susah, mau masak repot. Ya kalau misalnya ada makanan yang kadang buang makanan sayang gitu loh. Ya kadang-kadang kalau masih bisa sedikit asam dikit, ya makan aja gitu. Tapi jangan sampai yang berbuih gitu loh. Oke. Nah Bun, ini karena Lebaran nggak bisa datang, kapan sih Bunda menjadwalkan untuk kembali ke Indonesia untuk bisa? Insya Allah bulan 7 rencananya nanti mau promo film Bunda di beberapa kota, dan mungkin nanti ada
ada film baru lagi yang sedang mau dibuat untuk kedua kalinya gitu. Dan doakan aja semoga semoga semakin gemilang, sutradara pada melirik Bunda, produser pada melirik aku, karena aku masih bertahan bagaikan karang di lautan Atlantik, Mas, yang sudah capek dihempas laut nggak akan tumbang, Mas. Aku udahlah, Mas, muak aku, Mas. Lama kali pun panjang kali, Mas, muak aku. Udah. Oke, Bun. Mungkin yang terakhir nih, pesan-pesan Ramadan nih dari Bunda nih seperti apa? Apa, Mas? Pesan-pesan Ramadan. Soalnya udah datang nih gilanya Bunda ini. Apa? Pesan-pesan Ramadan yang mau Bunda sampaikan buat Oke, buat para netizen, buat warga Indonesia, buat masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tidak usah mengurusin rumput tetangga. Dan menyambut bulan Ramadan, menyambut bulan nanti kemenangan di hari raya, sambutlah hari raya itu dengan hati gembira. Pakailah baju lebaran kalau bisa membelinya. Kalau nggak bisa membeli, pesan sama Ivan Gunawan atau Bunda Korla. Bunda, terima kasih banyak ya buat waktunya ya, Bun. Iya sayangku. Emang Bunda. Bunda. Sehat di sana. Itu dipotong ya, Mbak. Itu dipotong, Mbak. Bunda. Apa sayangku? Kau minta pendapat. Kau kenapa pakai masker? Aku nggak. Flu. Hah? Aku lagi flu. Flu burung. Iya. Coy. Coy. Terus kenapa? Ucapan lebaran dong. Misalnya gini, saya Bunda Korla dari Austria mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nanti ya. Maaf lahir dan batin. Nanti. Sekarang ini. Oh gitu. Sekarang di sini. Tapi kan Bunda belum di Austria. Ya nggak apa-apa, pura-pura aja. Oh gitu ya, Le. Ayo udah nggak apa-apa. Pas di lebaran. Oh nanti, tapi kan bajunya harus bagus dong, Mbak. Ya nggak apa-apa, Pak. Ambil kerudung aja bentar. Pasmina aja, pasmina. Kucing itu. Marcos, lama amat Marcos. Ya nggak apa-apa, Om. Namanya sekali-sekali dapat wawancara. Kucingnya ngumpet. Kucingnya tuh. Deri sampai mana, Deri? Belum masuk kantor? Suara lu masuk kan? Pancoran. Lagi ini kan lagi live. Dia kan lagi live TikTok. Dia lagi live TikTok banget. Waduh, nyarinya kerudungnya lama. Ganti baju lagi. Nona. Apa? Posisinya duduk. Tunggu, Mbak. Duduk ya Bunya, jadi nggak kelihatan bawahnya. Ini kayaknya mau kena igun nih. Nah. Enggak, baju lebaran Igun belum nyampe sih, lama bener. Nah, udah cantik kayak gitu dah. Nah, gini aja deh, jadi apa gimana ngucapinnya? Kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Tunggu dulu, Mbak. Itu satu sawalnya kayak mana? Satu Sawal 1446 Hijriah. Berapa, Mbak? 1446 Hijriah. 1446. Iya, Hijriah. Hijriah 1400. 1446 ya udah Hijriah ya. Iya. Satu Syawal 1446 Satu Syawal 1446 Hijriah. Oh, ya udah. Halo, sekarang ya, Mbak? Iya, sekarang, Bun. Ya udah cantik kan? Lebaran, oh lebaran, selamat lebaran, lebaran, selamat hari lebaran, khususnya buat semua warga Indonesia pun dimanapun kalian berada, yang di Indonesia juga yang lebih meriah, selamat hari lebaran, satu Sawal 400
Tunggulah Mbak, catet aja lah Mbak. Tunggu catet Mbak. Catet aja lah Mbak, repot. Pakai ini nggak pakai kertas nggak Bun? Aku tunjukin. Mana kertas? Aduh, ini juga kadang-kadang pena nggak kemana-mana. Pas hari Lebaran aja Bun, gak usah. Nggak enak dong Mbak, namanya Bunda kan pintar. Oh iya. Iya betul. Masa Bunda nggak ada ngucapin, masa Bunda nggak ngerti sawal-sawal? Bentar Mbak, sabar. Iya Bu, ditungguin. Mana sih kertas ini? Kertas pun nggak ada. Sebanyak ini kertas bisa nggak ada. Rumah apa nih, rumah hantu? Aku tunjukin pakai HP aja. Bentar Mbak, sabar. Ya. Repot kali tadi. Berapa Mbak? 1 Syawal. 1 Syawal. 1 Syawal ya Mbak? Iya. 1446. 1 Syawal 1446. 1446 Hijriah. 1446. Gitu ya? Hijriah. Iya. Semoganya yang doanya dari Bunda ya, semoga kita apa gitu-gitu ya Bu. Iya. Udah. Ya oke. Ya udah. Ya. Udah. Lebaran, hari Lebaran. Kita menyambut hari Lebaran. Selamat hari Lebaran untuk semua dimanapun kalian berada. Selamat hari Lebaran dari Bunda yang ada di Eropa, khususnya di Jerman, dan kebetulan Bunda lagi ada di Austria. Selamat hari Lebaran 1 Syawal 1446 Hijriah. 1446 Hijriah. Itulah hari kemerdekaan kita di hari Lebaran. Oke. Buat yang semoga di hari Lebaran ini kita lebih wawas diri, keimanan kita lebih bertambah, rezeki kita lebih melimpah, sesuatu kebaikan dari Tuhan yang kita dapatkan. Indonesia lebih maju, lebih jaya, lebih sukses, lebih banyak kerjaan-kerjaan. Semoga di tahun depan Lebarannya semuanya pada bisa beli baju yang sempurna, yang lengkap, dan yang mahal, serta kue-kue, hidangan-hidangan, bebek, angsa, kalkun, segala macam, lembu, sapi, apapun yang bisa dimakan silahkan, ikan paus bila perlu sekalipun. Pokoknya Bunda doakan di hari Lebaran ini kita dengan hadir dengan hati yang bersih, hati yang suci, saling memaafkan, jangan saling mendendam. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja pesan Bunda dari Eropa, khususnya Austria, dan kebetulan Bunda memang di Austria hari ini. Makasih buat semuanya, tapi rumahnya nggak bisa dibohongin. Baru mau di-video. Rumahnya terdikat. Pokoknya gini aja deh, pokoknya Bunda mengucapkan dari Jerman selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua. Oke deh, selamat mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Maafkan Bunda yang ini, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Luar biasa, Bunda. Terima kasih banyak. Iya sayangku, cintaku. Pokoknya pokoknya Bunda mengucapkan selamat Hari Raya dari Jerman. Oke? Sama-sama. Nona minta tanggapan Nona dong soal soal yang sekarang lagi heboh nih viral. Nona tidak mau itu Jo. Nanti Nona ada kena masalah Nona tidak paham itu kasus apa, tidak paham saja. Nona sudah capek. Biarkan saja, kita serahkan saja pada pengadilan. Kita harus percaya pada polisi. Sudah itu saja, sudah. Nona tidak mau ambil pusing, itu bukan masalah Nona. Iya Nona. Itu tidak penting buat Nona. Yang paling penting adalah Nona di Ewong. Bye. Ujung-ujungnya ya. Ya udah ya Mbak, aku. Bye, panas. Bye. Bye. Betah kayaknya diwawancari Bunda deh.
Pokoknya ingat ada oleh-oleh dari NTT. Iya, nanti kasih oleh-oleh buat Bunda ya. Kau jangan lupa itu Anyong. Nanti Nona ke sana. Kalau kau tak memberikan aku lempar kau dengan biji buah pala. Bye. Bye. Bye Bunda, ada Bunda. Bye. Sehat-sehat di sana Bun. Iya sayang. Biar aja urusan dia tuh. Udah. Jam berapa sekarang? Udah ya, udah semuanya ya Nana Bunda ya. Semua minta pendapat tentang Bunda tentang itu kan. Nggak mau aku ngomong seadanya aja udah. Udah ya, udah dulu. Bunda udah siap kan ya Allah cantik. Aku udah siap ya. Hari ini Bunda udah siap lah. Itu untuk acara untuk RCTI ya. Kan Bunda mewakili suara dari Eropa. Cuman aku yang mewakili suara dari Eropa. Suara yang lain nggak penting. Ya. Suara yang lain nggak penting. Cuman Bunda yang mewakili suara dari Eropa. Jangan sirik, jangan dengki. Suara yang lain nggak penting. Bye. Bye ya. Udah ya. Bunda kerja jam berapa Bunda? Jam 6. Bunda kerja jam 6 sayang. Ya. Janganlah Bun. Sekarang jam 4. Bunda harus berangkat dari rumah jam 5. Bunda sekarang mau sholat asar. Capek kali ya Allah. Capek kali kerja ini ya. Lama lagi sampai jam 3 pagi. Bunda tuh pengen kerja tuh yang 7 jam. Gak apa-apa deh seminggu 5 kali gitu. Tapi gak banyak-banyak gitu. 6 jam. Capek. Aku muak kalau kelamaan kerja gitu loh. Bunda tuh biar aja Bunda kerja tuh seminggu 5 kali gitu ya. Tapi yang 6 jam, 7 jam gitu. Nggak pendek-pendek gitu, nggak usah panjang-panjang gitu. Capek aku kerjanya. Hari ini berapa jam Bunda? 10 jam. Satu Syawal 1446 Hijriah. Bener nggak tadi Bunda ngomongnya itu? Jangan pula udah bilang sama RCTI tadi tuh ya, Mbak jangan kalau dipotong-potong Mbak, diedit jangan sampai ngomong-ngomong ngewong gitu bilangnya. Tadi Bunda soal ngomong ngewong. Bunda baik hati, sehat selalu. Bunda baju cakep, iya dong. Tahun depan kalau Bunda bisa ke Indonesia, aku ke Indonesia ya. Tolong bilang sama RCTI buatkan aku program sahur ya. Bilang sama RCTI, tolong bilang sama Bapak RCTI, siapa RCTI produser ini, bilang Bunda Cora tolong buatkan acara program RCTI, bangunkan orang sahur gitu ya. Tapi Bunda ngalah gitu kemana-mana gitu. Jadi bukan di Jakarta aja, kemana-mana gue ke ujung-ujung, ke Lombok kemana-mana, biar aja Bunda repot. Ya kan, kampung-kampung gitu kan, bermacam-macam cara membangunkan orang sahur dengan Bunda gitu ya. Bunda lempar Bunda lempar biawak gitu kan, ya kan, lempar tikus gitu kan, biar bangun. Ya Allah, ya Allah. Puasa nggak Bun? Puasa nggak masak Bun? Masih ada nasi nggak sih? Coba bentar ya. Masih ada kayaknya. Bentar ya Bunda mau nengok nasi dulu. Nggak ada Bunda makan di luar. Aduh gak ada nasi, mampus kita. Aduh, masak nasi lah Bunda. Gak ada nasi Bunda, nggak ada. Alamak, pulang kerja gak ada makanan.
yang tadi nonton Bunda live kan. Udahlah muak aku ya. Udah Bunda muak. Udah ya. Muak aku. Kayaknya Bunda ini nasi aja belum masak, itu baru aja masak. Udah jam 4. Alah, nasinya Bunda kurangin aja deh, biar cepat masaknya. Itu kelamaan itu. Apa nggak usah ya? Udah ya. Lama itu nasinya, 25 menit pasti tuh. Sekarang aja jam berapa udah? Bunda harus jalan dari sini jam 5 lewat berapa Bunda harus jalan. Sekarang jam 6, udah jam 4. Udah ya Bunda mau sholat dulu, bye semuanya. Janganlah dulu. Nggak ada gila, Bunda udah mau sholat aku. Mau sampai jam berapa Bunda? Udahlah. Udah muak aku, bye. Nanti Bunda nggak ada waktu lagi mau ngapa-ngapain. Sibuk nengok muka Bunda aja. Dari muka Bunda begini tuh nampak di TV. Habis nangis, hah? Kenapa kalian nggak bilang? Hah? Tadi Bunda mukanya begini ya? Alamat. Udah ya, udah. Udah ya, udah. Udah ya, udah sayang. Ya udah sayang. Udah ya, udah sayang. Ya udah sayang. Ya udah sayang. Udah. Ya udah sayang. Ya udah sayang. Ya udah. 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 Nona ya. Emang orang di sana manggilnya Nona. Nona. Nona cantik, pakai baju bagus. Nona dari mana Nona? Nona. Nona cantik kah? Saya Nona. Oh di sana ngomongnya Nona gitu. Nona ya. Nona. Nona cantik kah? Sudah cantik kan Nona? Nona cantik kah? Nona cantik. Nona cantik. Panggil Bunda Nona ya. Mulai besok Bunda dipanggil Nona. Nona Korla ya Nona. Nona Jo, panggil saya Nona. Karena saya Nona ya. Saya Nona. Saya Nona. Mata buta kan tidak tahu panggil saya Nona? Hah? Saya ini Nona Jo. Saya Nona. Panggil saya Nona. Hah? Nggak punya mata? Hah? Tidak punya mata kah? Tidak bisa kah melihat saya? Panggil saya Nona. Nona. Saya Nona Belanda. Panggil saya Nona. Ya. Di tempat saya dipanggil Nona karena saya memang saya memang cantik. Saya orang Kupang, saya lahir di Kupang, di Ambon saya. Ya, saya Nona Manise, panggil saya Nona. Kalau kamu tidak mau panggil saya Nona, nanti kamu saya pukul. Panggil saya Nona, Nona. Udah ya. Muak Bunda. Udah ya, udah dong. Nona Korla, iya Nona Korla. Panggil saya Nona, ya. Saya suka dengan nama itu, saya suka dengan Nona. Jangan panggil saya Bunda.
Saya sudah bosan dengan bunda. Panggil saya Nona. Nona Bunda Korla. Panggil saya Nona Korla. Panggil saya Nona. Kalau kamu tak panggil saya Nona, nanti kamu saya pukul. Nanti kamu saya bawa makan, saya kasih makan itu nasi mentah. Maukah? Panggil saya Nona. Hah? Saya Nona, saya mahal, saya intelektual, saya cantik, saya kelas. Saya panggil Nona. Kalau mau panggil saya Nona, sudah panggil Nona saja sudah. Jangan panggil lain-lain. Panggil saja sudah Nona. Kamu tahu itu? Hah? Saya sudah bilang sama kamu tadi kan? Kamu sudah panggil saya Nona sudah, tidak usah banyak-banyak mulut. Kalau kamu banyak mulut, saya pukul. Panggil saya sudah Nona. Hah? Tidak paham kah? Hah? Kamu punya telinga kah kamu? Kamu tidak paham kah saya? Hah? Di kampung saya itu sangat-sangat tidak bagus kamu bicara seperti itu ya. Kamu harus panggil saya Nona. Pakai adab sedikit ya. Pakai sopan santun. Kalau tidak bisa panggil saya sudah tidak masalah. Tapi kamu sudah harus panggil saya Nona sudah, itu saja cukup. Jangan kurang aja sama saya ya. Saya ini manis saya, ini manis saya ya. Muka saya di Eropa kayak orang Brazil ya. Manis-manis saya orang saya manis-manis. Kupang, Ambon itu, NTT itu kalau di sini ya seperti orang Brazil. Dia tidak seperti kau ya. Dia punya kelas sendiri kayak orang-orang Brazil. RMB gayanya. Saya itu manise. Nona sayang, manise. Oh, Nona sayang itu artinya Nona manis, Nona sayang gitu. Manise. Coy, udah jam 20. Coy, Bunda. Aduh, udah jam 4.20 loh ya Allah. Kayak mana nih? Ini Bunda belum masak lagi nasi. Repot ini. Udah bye semua. Udah bye.